Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Sang Pencipta alam semesta dengan begitu sesuai aturan, dengan begitu seimbang dan dengan begitu adilnya. Lalu dan sholawat juga salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, tidak berpanjang kalam, saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini dengan materi yang berbeda, yaitu tentang konsep liburan dalam Al-Quran. Karena sebentar lagi kita akan libur, sebentar lagi kita akan liburan, maka selayaknya bagi seorang muslim kita harus paham bagaimana Islam mengajari kita tentang liburan. Bagaimana Islam mengajari kita tentang liburan. Ilmu tentang liburan ini jarang dipahami ya, jarang dibahas. Ya gitu-gitu aja kok. Nah, padahal kita tahu bahwa tidak ada waktu dalam hidup seorang muslim itu sia-sia. Ya. Tidak ada waktu dalam kehidupan seorang muslim itu pasti ada aturan yang sudah ditetapkan. Makanya kita harus tahu bagaimana Islam mengajari kita, tentunya melalui pedoman kitab suci Al-Quran tentang konsep liburan atau istirahat, atau waktu yang di situ kita telah menyelesaikan satu aktivitas. Waktu di situ kita sudah menyelesaikan sebuah aktivitas, entah itu istirahat, entah itu liburan, atau istilah-istilah yang lain. Nah, maka kita ingin men-share kepada kita semuanya, kepada antum khususnya, tentang bagaimana pandangan Al-Quranul Karim khususnya, dan literatur yang lain, baik dari hadis atau dari kalimat para ulama tentang liburan. Apalagi sekali lagi kita sehari-hari selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka sudah selayaknya seorang penghafal Al-Quran harus memahami betul apa yang dimaksud dengan liburan menurut Al-Quran. Kalau mendengar kata liburan, apakah yang terlintas dalam pikiran kita? Mendengar kata liburan, hore besok liburan, kira-kira yang terlintas dalam pikiran kita gimana? Santai-santai ya.
malas-malasan, rekreasi, nonton-nonton gitu. Itu persepsi atau cara pandang dari liburan dalam mayoritas manusia, ya. Tidak terkecuali kita sebagai seorang muslim. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin buka dulu bahwa menggali konsep apapun itu harus dimulai dari Quran. Menggali konsep apapun itu harus dimulai dari Al-Quran. Maka tanyakanlah kepada Al-Quranul Karim bagaimana konsep liburan dalam Al-Quran. Ya, maka tanyakanlah dalam Al-Quran bagaimana konsep liburan itu. Lalu nanti setelah Al-Quran kita gali, maka tanyakan pula kepada Nabi kita. Wahai Nabi, bagaimana engkau menjelaskan kepada kami tentang liburan itu, tentang konsep istirahat itu. Tentunya melalui kitab-kitab hadis. Karena kita tahu bahwa Nabi kita sudah wafat. Kalau mau lebih lengkap, maka sekali lagi kita tanyakan, ya, kalau kita mau lengkap bagaimana konsep liburan itu, kita tanyakan kepada para sahabat. Karena para sahabat adalah orang yang paling faham bagaimana praktek Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini konsep menjadi utuh, menjadi lengkap. Ada teorinya dari Al-Quran, ada prakteknya dari siapa? Prakteknya dari siapa? Siapa yang mempraktekkan Al-Quran? Ya, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi, sejarah para sahabat, bagaimana mereka memandang konsep liburan dalam kehidupan mereka. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari libur adalah, atau gini, saya ingin sampaikan dulu bahwa tulisan yang saya buat ini kurang lebih sekitar 4 lembar, lebih sedikit lah, ya, sekitar 9 halaman. Tentunya ini butuh waktu mungkin sekitar 2 hari ini sama besok kemungkinan. Oleh karena itu majelis kisah kita tiadakan dulu, karena bagi saya untuk mengilmui tentang liburan ini jauh lebih penting, karena sebentar lagi kita akan liburan. Sekaligus ini pun ilmu yang harus antum sampaikan. Ilmu tentang liburan itu harus antum sampaikan juga kepada keluarga, masyarakat, agar jangan sampai salah kaprah lagi memandang tentang kata liburan itu. Apakah betul liburan itu bersantai-santai, malas-malasan, liburan itu rekreasi dan main game, atau bagaimana? Nah, maka mari kita pelajari bagaimana Al-Quran memandang kata liburan ini. Baik. Hari libur adalah salah satu sisi atau bagian hari dari waktu dalam kehidupan manusia. Jadi hari libur itu adalah salah satu bagian hari dari waktu dalam kehidupan manusia. Jadi dari sekian waktu yang ada dalam kehidupan manusia itu,
ada satu bagian yang disebut dengan waktu liburan atau hari libur. Kita punya waktu dalam sehari 24 jam. Kita punya waktu dalam satu bulan itu 30-an atau 31 hari. Kita punya waktu dalam satu tahun itu 300-an hari. Nah, dari sekian waktu yang ada dalam kehidupan manusia itu ada satu bagian dalam kehidupan di dalam waktu manusia itu yang disebut dengan hari libur atau waktu libur. Sehingga selayaknya kita harus pahami terlebih dahulu. Kita harus memahami terlebih dahulu tentang kata waktu itu sendiri. Kita harus paham dulu waktu itu apa pengertiannya, apa pemahamannya. Apa yang dimaksud dengan waktu? Baik. Beberapa pandangan tentang waktu. Yang pertama, orang barat memandang waktu itu seperti uang. Orang barat mengatakan the time is money. Ini beberapa pandangan ya. Bahwa waktu itu adalah uang. Ini adalah semboyan. Ini adalah sebuah pandangan yang menggambarkan pola pikir mereka bahwa segala sesuatu itu dinilai dengan uang. Maka dari pola pikir the time is money ini, maka akan menghasilkan cara berinteraksi mereka dengan orang lain. Cara berinteraksi mereka dengan orang lain, dengan manusia, maka pasti mereka akan mengukur manusia itu dari apanya? Dari uangnya. Akan mengukur manusia itu dari hartanya. Jadi ukurannya adalah uang, ukurannya adalah harta. Mengapa? Karena cara pandang mereka mengenai waktu adalah uang. Ini pandangan orang barat. Dan pandangan orang barat ini menyerbu negeri-negeri muslim, termasuk negeri kita Indonesia. Hampir dapat dipastikan masyarakat Indonesia akan kenal tentang semboyan the time is money, bahwa waktu itu adalah uang. Sehingga jangan heran ketika masyarakat negeri ini pun juga cara pandangnya sebagian ada yang karena uang. Ya. Sebagian berpandangan cara pandangnya adalah uang. Karena sudah terhipnotis dengan semboyan tadi. Lalu yang kedua, cara pandang orang Arab. Orang Arab berpandangan bahwa al-waktu itu kas-saif. Bahwa waktu itu adalah pedang. Seperti pedang. Waktu itu adalah seperti pedang. Illam taqta'uhu qata'aka. Atau illam taqta'hu qata'aka. Jika pedang itu tidak menusukmu, tidak memotongmu, atau jika pedang itu tidak menusuk atau tidak memotong orang lain, maka kamulah yang nanti akan ketusuk. Kamulah nanti yang akan terpotong.
Ini menunjukkan tentang syair atau tentang cara pandang berikutnya, tentang kalimat berikutnya, bahwa wa nafsuka in lam tushghilha bil khairi syagolatka hiya bisyarri. Jika kamu atau ketika jiwa kamu kalau tidak kamu sibukkan dengan kebaikan, jiwa kamu kalau tidak kamu sibukkan dengan kebaikan, maka waktu akan menyibukkanmu dengan kejelekan. Maka waktu akan menyibukkanmu dengan kejelekan. Ini lebih mending lah kalau orang Arab memandang tentang waktu. Ya. Al waktu kasayf in lam taqta'hu qata'aka. Dan ini sebagaimana perkataan Nabi. Nabi mengatakan kul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak tahu ada perkataan baik yang bisa kita katakan, maka diam. Itu cara pandang orang Arab tentang waktu, bahwa waktu itu bagi mereka adalah seperti pedang yang akan siap menggores kita yang akan siap memotong kita jika pedang itu tidak bisa kita kendalikan. Mengendalikan pedang itu dengan cara apa? Maksudnya dengan cara kita mengendalikan waktu dengan kebaikan, dengan kita menyibukkan dengan kebaikan. Baik. Lalu tentang cara pandang waktu menurut Islam. Cara pandang waktu menurut Islam, bahwa Islam memandang waktu itu sangat istimewa. Islam memandang bahwa waktu itu sangat istimewa. Menunjukkan atau ditunjukkan dengan apa? Ada satu nama surat yang artinya adalah waktu. Surat apakah itu? Surat Al-Asr. Ada satu surat yang namanya adalah Al-Asr, yang namanya adalah waktu demi waktu. Nah, itu menjelaskan kepada kita bahwa Islam mengagungkan, memuliakan waktu. Lalu yang kedua, menjadikan waktu dalam Al-Quran, menjadikan waktu dalam Al-Quran itu sebagai alat sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah seringkali bersumpah menggunakan waktu. Allah menggunakan waktu asar dengan bersumpah, wal asri. Allah menggunakan kata waktu pagi untuk bersumpah, wadduha. Allah menggunakan kata malam untuk bersumpah, wal-laili idza saja. Allah menggunakan kata malam, kata siang untuk bersumpah. Allah berfirman, wan nahar, dan demi siang. Allah menggunakan kata subuh untuk bersumpah. Allah berfirman, was-subhi idza tanaffas. Banyak jenis-jenis waktu dalam Al-Quran yang dijadikan oleh Allah untuk bersumpah, menunjukkan bahwa waktu dalam Al-Quran, bahwa waktu dalam pandangan Islam merupakan perkara yang agung dan istimewa.
Kalau mungkin subuh itu menunjuk hanya waktu subuh. Kalau waktu duha mungkin hanya menunjuk menunjuk hanya waktu duha. Dan begitu seterusnya, waktu malam, waktu siang. Tapi kalau asar itu semua waktu. Bukan hanya duha, pagi, malam, siang, tapi semua waktu. Allah jadikan alat sumpahnya. Wal asr. Lalu berikutnya dijadikan sebagai sarana untuk berpikir. Dijadikan sebagai sarana untuk berpikir dan yang bertujuan agar mengambil pelajaran. Agar mengambil pelajaran dan menjadi hamba yang bersyukur. Jadi waktu dalam Al-Quran itu Allah jadikan sebagai alat untuk berpikir manusia. Pikirkan terhadap waktu. Sehingga ketika kalian berpikir wahai manusia, maka kalian akan mendapatkan banyak pelajaran. Dan akan menjadi hamba yang tahu bagaimana cara berterima kasih. Dengan cara apa? Dengan cara kita berpikir terhadap waktu. Dalilnya ada dalam surat Al-Furqan ayat 62. Allah berfirman, "Huwallazi ja'alal laila wan nahara khilfatal liman arada ayyadzakkara au arada syukura." Al-Furqan ayat 62. Dialah Allah yang telah menjadikan apa? Al-laila wan nahara, telah menjadikan malam dan siang. Menjadikan malam dan siang. Tadi malam dan siang adalah satu bagian daripada waktu. Khilfatan, silih berganti. Kadang hari ini siang, besok malam. Begitu seterusnya. Silih berganti. Liman arada ayyadzakara au arada syukura. Untuk apa Allah pergilirkan waktu malam dan waktu siang itu? Untuk bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Kalau kita ingin mengambil pelajaran, maka tadaburilah, maka tafakurilah waktu. Dan kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, maka tadaburilah, tafakurilah, berpikirlah dengan waktu yang ada dalam kehidupan kita. Dan berpikir adalah salah satu aktivitas yang sering disebut oleh Allah, yang sering diperintah oleh Allah, yang sering disebut oleh Nabi, yang sering diperintah oleh Nabi. Kata berpikir itu. Mengapa? Karena dengan berpikirlah, karena kita dengan berpikir, maka akan menjadi cerdas. Ketika manusia menggunakan akalnya untuk berpikir, maka manusia akan menjadi cerdas, akan menjadi semakin faham, dan akan menjadi semakin meningkat kualitas. Kalau akalnya dipergunakan. Baik. Sering atau pernah Nabi mengatakan, kalau tidak salah kalimatnya begini, sebaik-baik kalian adalah yang berpikir, yang memikirkan kematian. Gimana ya hadisnya?
Ya, kira-kira kalimatnya begitu. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang baik, hamba yang paling baik, kualitasnya baik, kualitas yang diakui di sisi Allah, maka pergunakan akal kita untuk berpikir, diantaranya memikirkan kematian. Nah, jadi kan berpikir itu adalah salah satu cara agar kita menjadi cerdas, agar kita menjadi semakin paham, dan agar kita menjadi manusia yang berkualitas, yang meningkat kualitas kita khususnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 itu kira-kira yang bisa menjadi sebab mengapa Islam memandang waktu itu sebagai sesuatu, sebagai makhluk Allah yang istimewa, yang agung. Ya. Cukup dengan dijadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran itu sudah menjadi bukti betapa agungnya kata waktu itu. Baik, kita tambahi berikutnya. Kata waktu dalam Al-Quran disebutkan di dalam kitab Asma'uz Zaman fil Quran. Asma'uz Zaman fil Quran ditulis oleh Mahmud Yusuf Abdul Qadir Aud, salah seorang mahasiswa di Jami'ah An-Najjah Al-Wataniyah Nablus Palestina. Beliau menyebutkan sekurang-kurangnya ada 64 macam jenis waktu. Jadi yang kita tahu waktu itu kan hanya malam dan siang, dan ternyata tidak. Seorang penulis, seorang mahasiswa dari Palestina membuka Al-Quran, setelah diteliti ternyata kurang lebih ada 64 macam jenis waktu. Mana-mana saja, yaitu diantaranya tadi waktu pagi disebut dalam Al-Quran, waktu malam disebut dalam Al-Quran, waktu siang disebut dalam Al-Quran, waktu subuh disebut dalam Al-Quran. Terus dipreteli satu persatu, akhirnya ketemu jumlah waktu dalam Al-Quran itu kurang lebih ada 64. Jadi itu ya. Begitu kalau orang sudah cinta dengan Quran tuh. Begitu kalau orang tuh sudah punya keinginan untuk memperbaiki masyarakatnya dengan Quran itu, dengan mengorek segala apapun dari Quran. Kira-kira memangnya untuk apa? Ya, capek-capek atau nggak ada, kurang kerjaan umpamanya menurut kita, cari jenis-jenis waktu dalam Al-Quran. Kira-kira manfaatnya untuk apa? Nah, kalau ingin tahu berarti ya kita harus baca bukunya. Ya, nama kitabnya Asma'uz Zaman, nama-nama waktu. Asma'uz Zaman itu artinya nama-nama waktu dalam Al-Quran. Ada berapa tadi? 64. Di antaranya yang mungkin pernah kita dengar ada ana al-laili wa ana an-nahar. Ada ana itu bukan saya di situ maksudnya. Ana al-laili wa ana an-nahar. Itu jenis waktu, salah satu jenis waktu ana. Nah. Baik, gitu ya. Mudah-mudahan antum pun juga nanti tergerak setelah membaca, menghafal Quran, selanjutnya menerjuni Quran untuk mencari inspirasi dalam memperbaiki masyarakat kita, memperbaiki bangsa kita. Dan kata waktu dalam bahasa Arab termasuk yang digunakan dalam Al-Quran, salah satunya adalah ain sod ro, asro.
asr. Ain sod ro. Ain sod ro itu artinya adalah ad-dahr atau waktu. Dan dalam beberapa penggunaannya, misalnya asrul jahiliyah, itu biasa digunakan oleh ahli sejarah, digunakan di dalam buku-buku mereka tentang waktu. Asrul jahiliyah artinya waktu-waktu, ya, masa-masa jahiliyah, asrul jahiliyah. Atau asrul mamalik. Asrul mamalik artinya waktu-waktu atau masa-masa kerajaan atau raja-raja. Ya, jadi kata waktu dalam bahasa Arab juga ada dalam Al-Quran digunakan menggunakan kata ain sodro, asr. Bagi seorang ahlul Quran, bagi seorang pecinta Quran, bagi seorang yang dia setiap hari aktivitasnya dengan Al-Quran, tentu tidak boleh berhenti. Mengapa Quran memakai kata waktu dengan asr? Demi waktu. Mengapa Allah tidak mengatakan wal waktu? Padahal waktu juga sama artinya waktu kan. Mengapa Allah gunakan wal asr, demi waktu? Innal insana lafi khusr. Kenapa Allah tidak menggunakan wad dahr misalnya, atau wal waktu, demi waktu? Nah, bagi seorang muslim, bagi seorang yang mencintai Quran, gak boleh berhenti, harus dilanjutin dengan kita bertanya dan ditemukan jawabannya. Mengapa Allah menggunakan kata asr untuk menunjuk kata waktu itu? Baik, mari kita lihat kata waktu di surat Al-Asr. Kata waktu di dalam surat Al-Asr karena asru salah satunya terdapat dalam surat Al-Asr. Mayoritas ulama berpendapat bahwa penjelasan atau tafsir dari kata wal asr itu dijelaskan, ditafsirkan dengan waktu, dengan dahr, dengan waktu, sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Karena ada para ulama tafsir ataupun mufassir, wal asr itu maksudnya adalah waktu asar, waktu sore maksudnya. Ada juga ulama tafsir yang menjelaskan kata wal asr itu adalah sholat asar. Sholat asar. Kira-kira kurang lebih ada 3 pendapat. Ulama ahlul Quran menjelaskan tentang kata wal asr. Ada yang mengatakan demi sholat asar, ada yang mengatakan demi waktu asar, demi waktu sore. Yang ketiga, ada yang mengatakan demi waktu. Nah, para ulama tafsir mayoritas dan paling kuat mengambil pendapat tafsir dari al-asr itu adalah waktu secara keseluruhan. Ya, bukan hanya waktu sore saja, bukan hanya waktu sholat asar saja, tapi semua waktu. Semua waktu. Demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Apa itu waktu? Waktu itu apa pengertiannya? Hiya az-zaman alladhi yaqa'u fihi harakat bani Adam min khairi wa syarri. Ya, nanti kalau antum ingin lebih mencerna lebih dalam, ya nanti bisa download apa yang sudah saya rekam nanti ya.
yaitu sebuah ruang, sebuah wadah dari perbuatan manusia. Waktu itu adalah satu ruang, satu wadah dari semua perbuatan manusia, baik itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Itu manusia melakukannya di dalam waktu itu. Ya. Waktu yang ada dalam kehidupan manusia dengan menggunakan kata asr itu maksudnya adalah sebuah tempat di mana manusia melakukan semua jenis perbuatan, di mana manusia melakukan semua jenis perilaku, baik itu yang soleh, yang baik ataupun itu yang buruk. Kapan manusia melakukan perbuatan? Manusia melakukan perbuatan itu mulai dari kapan? Ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Berarti kalau tidur itu bukan perbuatan. Nah, seharusnya dari dia lahir sampai meninggal. Ya sudah, manusia itu kan ketika dia lahir, sebelum lahir dia nggak melakukan apa-apa di dunia, dan setelah dia meninggal sama juga tidak melakukan aktivitas apapun karena dia sudah berada di alam lain, yaitu alam kubur ataupun alam barzakh. Nah, itu waktu menurut tafsir dalam surat Al-Asr. Baik, berikutnya kita gali lagi. Atau sebelum kita masuki akar dari kata waktu, kita ingin coba lebih dalami kata asr di dalam surat Al-Asr. Kata asr, kata waktu dalam surat Al-Asr. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mengapa kata asr itu ada dalam Al-Quran, bahkan menjadi nama salah satu surat dalam Al-Quran? Maka tadi jawabannya saya ingin tambahkan. Yang pertama, Allah ingin menunjukkan kepada manusia akan keagungan dan kepentingan waktu. Allah ingin, yang pertama ya, mengapa kata waktu ada dalam Al-Quran? Karena Allah ingin menunjukkan kepada manusia, wahai manusia, waktu itu adalah sebuah kenikmatan, sesuatu yang nikmat, yang agung dan penting. Bahkan saking pentingnya, saking agungnya dan saking mulianya, waktu dijadikan sebagai alat sumpah oleh Allah. Wal asr, demi waktu. Allah itu kalau bersumpah itu tidak menggunakan, tidak semua yang Allah gunakan atau tidak semua makhluk Allah gunakan. Tidak semua makhluk Allah gunakan untuk alat bersumpah. Allah tidak menggunakan semua waktu juga dalam Al-Quran untuk bersumpah. Misalnya ya, kalau kata waktu dalam Al-Quran, tadi kan disebut 64 jenis. Itu kan hanya beberapa waktu saja yang dijadikan oleh Allah untuk bersumpah. Ada wal asr, ada wal laili, ada wan nahari, ada was subhi. Waktu yang lain misalnya apa ya? Wal zuhri. Zuhur itu sebenarnya, antum tahu zuhur? Zuhur itu nama sholat yang dilakukan di waktu zuhur. Zuhur itu sebenarnya nama waktu juga.
Zuhur itu nama waktu, tapi dalam Al-Quran tidak ada Allah bersumpah menggunakan kata waktu zuhur. Wadzuhri, itu kan nggak ada. Atau maghrib. Maghrib itu juga sama, salah satu nama waktu dalam Al-Quran. Salah satu nama waktu, yaitu waktu maghrib. Mengapa sholat maghrib dikatakan dengan sholatul maghrib? Karena sholat maghrib itu adalah sholat yang dilakukan di waktu maghrib. Tapi Allah tidak menggunakan kata maghrib untuk bersumpah. Tidak ada wal maghrib, wal dhuhri, wal isya. Isya juga sama, menggunakan salah satu nama dari waktu. Tidak digunakan oleh Allah untuk alat bersumpah. Itu waktu ya. Apalagi semua makhluk itu tidak digunakan oleh Allah untuk alat bersumpah. Nah, kenapa waktu digunakan oleh Allah untuk alat bersumpah dengan mengambil kata asar wal asar? Itulah saking pentingnya untuk menggambarkan kepada manusia, menyampaikan kepada manusia saking pentingnya dan saking mulianya dan sekaligus saking agungnya waktu itu. Jadi kalau antum menemukan kata-kata sumpah dalam Al-Quran, itu menunjukkan bahwa kata itu yang dijadikan Allah untuk bersumpah merupakan kata yang ajaib, kata yang istimewa, kata yang sangat banyak manfaatnya untuk manusia. Umpamanya matahari. Matahari bahasa Arabnya apa? Asyams. Dijadikan alat sumpah? Ya. Allah mengatakan wasyams. Kenapa matahari dijadikan Allah alat sumpah? Loh, kita tahu bagaimana manusia kalau tanpa matahari? Bagaimana alam semesta ini, bumi ini kalau tanpa matahari? Maka itu juga untuk menunjukkan bahwa matahari itu benda, bukan Tuhan, ya. Sebuah benda, sebuah makhluk Allah yang begitu agung dan manfaatnya besar untuk manusia. Karena ada sebagian manusia yang mereka menyembahnya bukan kepada Allah tapi menyembah kepada matahari. Lalu kita tadabburi lagi. Kenapa? Apa pelajarannya Allah menggandeng kata waktu dengan ayat berikutnya, yaitu bahwa manusia sesungguhnya ada dalam kerugian. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu, bahwa manusia itu sesungguhnya berada dalam kerugian. Apa pelajarannya? Kenapa Allah berfirman mengatakan setelah bersumpah menggunakan kata waktu itu dengan kalimat, dengan firman-Nya, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ini menjadi pelajaran bahwa sepanjang waktu yang ada dalam kehidupan manusia itu menjadi kerugian bagi manusia. Atau manusia itu berada dalam kerugian sepanjang waktu. Paham? Ya. Sepanjang waktu, malamnya, siangnya, sorenya, itu manusia berada dalam kerugian. Jadi manusia itu tidak akan bisa keluar dari kerugian. Tidak akan bisa keluar dari kerugian. Karena mereka berada di dalam kerugian. Sepanjang waktu mereka rugi. Pagi rugi, siang rugi, sore rugi, malam rugi, semuanya rugi. Nah, tentu bagi siapa? Bagi siapa ini? Ya, tentu bagi orang-orang yang bukan dikecualikan. Kecuali kan di situ ada kecualinya. Illa, kecuali kalau manusia itu tidak mau rugi, maka 4 itu syaratnya. Baik. Itu hubungan antara wal asr, demi masa, demi waktu, dengan kata berikutnya, yaitu bahwa manusia berada dalam kerugian.
Yang bermaksud bahwa manusia itu akan selalu berada dalam kerugian setiap waktu, sepanjang waktunya. Ya. Dan manusia tetap akan ada di dalam kerugian sepanjang mereka tidak memiliki sifat yang 4 itu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Manusia akan selalu rugi paginya, manusia akan rugi siangnya, manusia akan rugi sorenya, manusia akan rugi malamnya kalau tidak memiliki 4 ini. Dalam ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ketiga. Dan sebagaimana dalam tafsir disebut di antaranya tafsir As-Sa'di menyebutkan bahwa manusia itu terbagi 2 golongan menurut ayat menurut ayat-ayat di surat Al-Asr ini. 1, al-insanu khosaru, manusia yang rugi. Yang kedua, al-insanur ribhu, manusia yang beruntung. Menurut surat Al-Asr, bahwa manusia itu terpecah menjadi 2. Al-insanul khosaru, al-insanur ribhu, manusia yang rugi, manusia yang beruntung. Sudah dipahami ya? Manusia yang untung itu ya berarti yang memiliki 4 itu, dan manusia yang rugi itu yang tidak memiliki 4 yang ada di ayat yang ketiga itu. Baik, perhatikan. Dalam ayat pertama dan ayat yang kedua, Allah menggunakan 3 huruf taukid. Allah menggunakan 3 huruf taukid, atau taukid itu adalah penekanan. Allah menekankan di ayat pertama dan ayat kedua itu dengan hurufut taukid. Apa saja itu? Yang pertama wawu, huruf untuk menekankan. Huruf untuk menekankan itu kalau di bahasa kita daerah-daerah itu kan ada tuh ya, ada huruf untuk benar-benar ini tuh nyata, benar-benar ini tuh benar gitu. Benar-benar makanan ini itu enak gitu. Itu menurut orang Jawa ya. Kalau orang Jawa ingin mengatakan ini makanan tuh enak banget gitu, ditambah taukid, ditambah dengan huruf taukid, yaitu pakai u, enak. Atau ditambah lagi dengan pol, enak pol. Enak pakai juga kan. Kalau di bahasa yang lain ada nggak? Bahasa Maluku gitu nggak ada. Kalau ini benar-benar enak itu ada nggak huruf taukidnya? Ya, kalau bahasa Sumatera gitu, Kalimantan, hah? Apa bahasa Padangnya? Hah? Banak ya, ada banaknya. Sama di dalam bahasa Arab juga. Dalam bahasa Arab juga ada kata-kata atau huruf-huruf taukid untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar gitu. 3 coba langsung, bukan 1 wawu ada dalam kata wal asr, ada wawu di situ ya. Yang kedua inna, ada innal insan. Inna itu huruf taukid, innal insana, kata inna sebelum al insan. Yang ketiga lafi khusr, lafi ada di situ, ada huruf lam, ada wawu, ada inna, ada lam. Itu 3-tiganya huruf taukid. Tapi kalau wawu itu dikhususkan lagi, bukan sekedar taukid tapi huruful qasam. Jadi huruf untuk bersumpah. Kalau sumpah itu kan lebih kuat daripada tekanan ya, daripada menekankan. Aku bersumpah, itu kata Allah, demi waktu. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini?
Kan sebenarnya bagi orang beriman, Allah itu kalau berfirman kan wajib dipercaya kan. Allah itu kalau berfirman apapun itu, Allah itu kalau mengatakan apapun itu wajib bagi orang beriman untuk mempercayainya tanpa Allah harus menekankan. Kalau manusia, kalau teman kita memang ada perlunya untuk mencari untuk mencari kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang menekankan. Karena kita manusia kadang lupa dari salah, karena kadang manusia kita ini kadang ya pernah berbohong atau apa begitu, sehingga kita harus punya kekuatan untuk meyakinkan teman kita supaya mereka percaya apa yang kita sampaikan. Kamu nggak percaya ini enak, wah enaknya, wah gitu. Ya gitu ya. Tapi kalau Allah enggak, Allah kan begitu. Allah itu sebenarnya nggak perlu dengan huruf taukid itu. Allah misalnya ya, nggak perlu Allah mengatakan wah enak ini itu ya, nggak perlu. Allah cukup saja ini enak. Maka orang beriman harus percaya ini enak. Tapi kenapa Allah menambahi harfu taukid tadi? Menambahkan huruf-huruf taukid itu. Satu, itu menjadi penambahan penekanan dari Allah tentang keagungan, lagi-lagi keagungan, kebesaran nikmat kepada manusia, untuk manusia terhadap waktu. Ya. Itu menjadi satu penekanan, tambahan penekanan dari Allah tentang kebesaran, keagungan, kemuliaan dan luar biasanya nikmat waktu bagi manusia itu. Menggunakan kata wau, inna dan lam. Yang kedua, pelajarannya bahwa akan banyak anak cucu Adam, akan banyak manusia, akan banyak ada keturunan dari Nabi Adam, umat manusia ini yang merugi disebabkan waktu. Disebabkan karena waktu. Baik itu karena menyia-nyiakan, meremehkan, melalaikan, tidak memanfaatkan, apapun itu sebabnya. Yang jelas manusia akan ada sepanjang zaman ya dari anak cucu Adam ini yang merugi. Maka Allah ingatkan bagi kita manusia yang khususnya beragama Islam, Muslim. Ya, ingat muliakan waktu, ingat agungkan waktu. Itu kira-kira begitu kalimat Allah. Agar manusia itu terpola dalam pikirannya, cara pandang Qur'ani. Al-Quran memandang waktu itu agung, maka masukkan ke dalam akal kita, masukkan ke dalam cara pandang kita bahwa waktu itu agung, waktu itu mulia. Ya. Karena ini nanti cara pandang ini akan berpengaruh kepada sikap kita. Cara pandang kita terhadap waktu akan berpengaruh kepada perilaku kita. Baik, lihat berikutnya. Innal insana lafi khusr. Khusrun yang artinya adalah rugi, merupakan kata yang berkebalikan dari ar-ribhu fit tijarah. Kata khusr itu adalah kata yang maknanya berkebalikan dengan untung dalam istilah bisnis. Dalam perkara bisnis. Dalam perkara bisnis kan ada untung, ada rugi. Nah, dalam bahasa Arab itu untung namanya ribhu, rugi itu namanya khusr. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini?
Bahwa teman-teman, waktu adalah modal sebagaimana uang, sebagaimana benda bagi seorang pembisnis, bagi seorang yang akan berbisnis. Waktu itu modal. Modal diberikan oleh siapa? Oleh Allah untuk manusia. Manusia, aku beri modal nih untuk kalian. Berupa apa? Waktu. Bagi seorang pembisnis, apalagi yang dia belum ahli dalam berbisnis, modal itu penting apa tidak penting? Penting banget, apalagi bagi kita yang baru pertama kali jualan. Kalau bagi seorang siapa? Kalau bagi seorang Abdurrahman bin Auf itu nggak perlu modal itu. Kira-kira gimana ya cara Abdurrahman bin Auf jadi kaya raya tanpa modal? Sebenarnya sih modalnya ada, tapi bentuknya bukan barang. Modalnya bentuknya bukan harta. Memangnya apa yang dimiliki Abdurrahman bin Auf setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah? Nggak ada yang dibawa. Lalu kok bisa kaya raya dari bisnisnya itu? Ya itulah. Itu kalau sudah ahli. Kalau sudah ahli, itu nggak perlu modal sebenarnya. Sudah aja misalnya antum kalau ahli nih pergi ke Ciremai, pasar Ciremai, dah. Coba antum mau gimana? Kira-kira dalam satu hari bisa menghasilkan ya paling nggak 1.000 rupiah. Pasti kan kalau dia ahli dalam berjualan, dia akan berpikir, tahu nggak cara Abdurrahman bin Auf gimana? Abdurrahman bin Auf itu gini caranya. Ini penjual buah. Ini penjual buah apa ini namanya? Buah melon. Mas, ini boleh nggak saya jualin? Oh boleh, silahkan. Nah maka Abdurrahman bin Auf bawalah itu, dibawa buah melonnya miliknya si Mas ini. Dia keliling ke pasar-pasar, dia keliling. Ada tuh dapat. Ini berhasil terjual. Dapat. Satu hari itu Abdurrahman bin Auf berhasil mendapatkan untung walaupun sedikit. Hanya untuk membeli satu roti. Hanya untuk ukuran satu roti. Ya lumayan lah. Beliau kan berjualan, berbisnis tanpa ada modal. Coba antum bisa nggak kayak gitu? Makanya kalau ingin berbisnis, nggak usah jauh-jauh teorinya, harus sahabat lagi. Ya, kalau antum ingin berjualan, berbisnis yang bukan kaya dunia juga kaya akhirat, ya maka panduannya, sumbernya, pedomannya harus para sahabat. Ya, bukan orang-orang sana itu. Harus para sahabat. Makanya kenapa kita gali sirah nabawiyah di sini, kita gali sirah orang-orang soleh di sini tuh, ya antum supaya punya gambaran. Antum mau jadi apa? Mau jadi pembisnis hebat? Yuk gali di sini. Sahabat apa yang antum inginkan? Sahabat siapa yang antum ingin gali? Makanya sama teman-teman, sekaligus saya ingin sampaikan gini. Antum punya potensi apa sekarang? Ada yang punya potensi keahlian berbisnis ada? Ada. Harusnya ketika membaca sirah, ketika antum ditugaskan oleh saya untuk menyampaikan sejarah itu, ambil kisah-kisah para sahabat yang mereka ahli dalam berbisnis. Gitu dong. Jadi bukan sekedar baca sirah, bukan sekedar menunaikan tugas dari guru, bukan. Harus jelas apa yang antum inginkan, apa yang antum ingin dapatkan. Lalu berikutnya misal antum punya potensi apa? Punya keahlian apa? Punya kemauan apa? Misalnya antum ingin jadi petani, ingin menjadi petani sukses. Ya cobalah cari sahabat yang ahli bertani siapa. Nah gitu caranya ya. Baik. Itu yang pertama, bahwa pelajaran dari kata khisrun atau khosrun itu yang berkebalikan dari ribhu fit tijarah,
yang kebalikan dari makna untung dalam jual beli, dalam bisnis. Yang pertama, bahwa waktu itu merupakan modal. Nah, modal itu kan erat sekali hubungannya dalam dunia bisnis ya. Erat sekali kata ini dalam dunia bisnis, modal. Yang kedua, banyak manusia yang tidak pandai memanfaatkan modal bisnisnya itu, modal waktunya itu. Ya, tidak pandai, tidak cerdas, tidak tahu dalam mengolah modal yang berupa waktu itu. Berarti memang dari kata khisrun, dari kata khosrun ini menjadi apa ya? Menjadi pelajaran bagi kita dari Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu pandai berbisnis, agar umat Islam itu jago. Ada sebagian yang harus pandai ahli bisnis. Karena siapa yang bisa mengolah modal itu menjadi manfaat? Siapa? Ya ahli bisnis lah. Antum bisa nggak mengelola modal yang tidak sedikit, yang tidak banyak, umpamanya mengelola modal antum dikasih 100.000, dikelola sama antum, bisa nggak 100.000 itu mendapatkan untung? Ya nggak usah banyak-banyak lah. Jadi dari 100.000 menjadi 150.000 umpamanya. Coba dikelola. Gimana caranya? Minimal jangan rugi. Apalagi hangus. Ya. Kalau hangus berarti memang kita nggak bakat jadi bisnis atau jadi pembisnis. Itulah kebanyakan manusia, juga kebanyakan umat Islam. Umat Islam itu memang banyak yang tidak berbakat untuk menjadi pembisnis. Hari ini ya tentunya. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan banyaknya yang merugi. Ya, ditunjukkan dengan banyaknya yang merugi terhadap waktu. Maka ya, pelajaran yang berharga ini kan kita nggak kita nggak tahu kalau dipreteli satu persatu ini, oh ternyata Al-Quran juga mengajari kita ya bagaimana manusia itu agar bisa ahli bisnis, agar bisa jadi ahli bisnis itu Al-Quran mengajari melalui surat Al-Asr. Nah gitu. Makanya tidak heran orang Barat. Jadi ini ya makna dari Al-Asr ini malah dipakai oleh orang Barat. Orang Barat tadi kan slogannya apa? The time is money. The time is money sebenarnya itu tidak 100% salah berslogan itu, karena di situ memang satu slogan, satu semboyan yang menunjukkan bahwa orang-orang Barat itu mengajari masyarakatnya agar pandai berbisnis, agar pandai dia mengelola modal. Ya. Makanya dunia ini, perekonomian ini bangkitnya di mana? Ya bangkitnya di Barat. Bangkitnya perekonomian dunia hari ini kan bukan di dunia Muslim, di dunia Barat. Ya diantaranya karena ada hasil cetakan slogan dari ini, the time is money ini. Padahal wal asr innal insana lafi khusr ini slogan lebih agung daripada the time is money ini. Tapi gara-garanya umat Islam jauh dari Quran, gara-garanya umat Islam tidak mau membaca Quran, gara-garanya umat Islam tidak mau mentadabburi Quran, akhirnya mereka ketinggalan ekonominya. Akhirnya mereka ketinggalan, malah umat Islam khususnya di negeri-negeri Muslim yang punya kekayaan yang melimpah ini dirampok. Ya. Coba aja perusahaan-perusahaan barat yang bercokol di negeri kita itu berapa perusahaan tuh? Seabrek-abrek gitu kan.
dari Aceh sampai Papua itu mayoritas perusahaan yang mengelola kekayaan alam Nusantara ini dikelola oleh siapa? Oleh Barat. Amerika, Inggris, Cina. Mana Indonesianya? Mana pribuminya? Ya, pribuminya cuman konsumen. Ya karena mereka tidur. Ngaji tidur, belajar tidur. Sudah terlalaikan oleh apa? Terlalaikan oleh alam yang begitu subur. Nah, itu. Jadi, alam yang subur itu sejatinya ada sisi negatif apa? Membikin kita tidur. Coba kalau asrama antum ya dibikin semewah mungkin, apa yang bisa antum lakukan? Apa yang antum rasakan? Ya enak tidur lah. Enak tidur kan? Kasurnya empuk, ada TV-nya, pokoknya semewah mungkin, senyaman mungkin. Pastinya antum tidak akan mudah untuk bangun jam 3 pagi. Ya karena apa? Fasilitasnya nyaman. Makanya sebenarnya tidak layak bagi seorang muslim, bagi seorang penuntut ilmu itu tidak layak bernyaman-nyaman. Itu perlu dicamkan baik-baik gitu. Bagi seorang muslim, bagi seorang penuntut ilmu itu sebenarnya tidak diharuskan, malah tidak boleh bernyaman-nyaman. Punya HP itu nggak boleh sebenarnya, karena itu nanti akan melalaikan dia dengan kewajiban menuntut ilmunya. Ya, bernyaman-nyaman dengan tempat tidur, ada selimut, ada kasur, ada bantal, wah segala macam. Udah aja antum pindah dari rumah, dari Lombok, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Maluku pindah tidur ke sini. Ingat, antum tuh bukan pindah tidur antum. Ya. Antum saya camkan lagi, saya tekankan lagi. Antum tuh bukan pindah tempat tidur dari kampung antum ke sini. Apa itu? Apa maksudnya? Ya, antum datang ke sini tuh untuk bertujuan menuntut ilmu. Bukan pindah tidur. Makanya kalau di sini tidur terus itu berarti memang pindah tidur itu. Nggak ada bedanya di rumah dengan di sini. Harus ada bedanya. Ya. Harus ada bedanya. Makanya nanti kita lihat nih kalau pas antum liburan gimana. Ya, kira-kira sudah ada hasilnya nggak selama beberapa bulan antum dididik di sini. Baik, wallahu ta'ala bishawab. Nah, makanya kan ini saya butuh 2 hari nih. Ini aja baru 3 halaman. Ini masih ada 6 halaman lagi. 6 halaman lagi saya mau gali tentang kata liburan dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu ta'ala alam bishawab. Karena sudah jam 9:16, maka saya sampaikan kepada antum semuanya untuk ikut hadir lagi besok, karena ini manfaatnya sangat banyak, sangat besar dan sangat penting terkait dengan konsep tentang liburan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Untuk berikutnya silahkan majelis tasmi dan kepada pembaca tasmi kami persilakan.